شرح المقدمة والمحشن على شروح مشايخهم وتلميذاتهم وتمن عنهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلماء وصلاحها ومن أمر هذا الربا سابقا الحكم وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عاجل المسلمين بنية صلاح البلد أجمعين وعلى من نواه سلف وسلم من النية وعلى كل نية صالحة جميع الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Fadl radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi wa bilumihi wa bilumina bilumi sairi salihin fi darin amin ya rabbal alamin fi kitabih al-Muqaddimah al-Hadramiyah fi bab salatul istisqa ila qaulihi faslun wa yusannu ayyudhira ghairu auratihi li awwali mataris sanah. Disunahkan seseorang bagi siapapun untuk menampakkan badannya. Artinya tidak mengenakan pakaiannya. Dibuka, badannya dibuka, tapi selain auratnya. Kapan? Li awwali mataris sanah. Untuk hujan pertama dalam setahun. Yang dimaksud hujan pertama ini adalah hujan pertama setelah lama nggak turun. Walaupun bukan musimnya. Kan biasanya musim hujan itu biasanya, tapi sekarang wis banyak yang kacau sudah ya. Biasanya itu bulan Oktober. Asluhu kalau dalam bahasa Jawa ono isumber. Oktober. Oh bukan, November. Mulai ono sumber. Lek Desember deres-deresi sumber ya. Hujan sudah sering, makanya sumbernya deres ya. Desember deres-deresi sumber. Bahasa Jawa itu, bukan Sunda ya. Jadi deres-deresi sumber. Lek November ono-onoe sumber. September itu biasanya akhir kemarau, asat-asati sumber. Ya. Ya. Asat-asati sumber. Maret itu mulai seret sumber ya. Permulaan kemarau lah nanti September itu puncaknya ya. Oktober mulai, November, Desember lah. Biasanya seperti itu. Tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu hanya kebiasaannya. Biasanya begitu. Yang dimaksud awal matarisana ini hujan pertama turun, setelah lama tidak turun. Walaupun bukan musimnya. Misalnya bulan Maret atau bulan September enggak waktunya hujan. Kok hujan kayak kemarin ya? Agustus ini biasanya enggak ada hujan. Kok tiba-tiba ada hujan setelah lama putus. Ya itu yang dimaksud awal mataris sanah. Sunnah untuk antum membuka pakaian dan hujan-hujanan. Jadi hujan-hujanan itu sunnah. Ya. Jadi antum keluar hujan-hujanan, artinya keluar itu ya mengenakan biar kita terkena hujan, badan kita terkena hujan. Dibuka pakaiannya selain aurat. Aurat yang dimaksud di sini aurat di depan mahram. Ini ya otomatis dengan qayyid yang maklum. Asalkan tidak ada orang yang haram memandang badan kita ya. Kalau perempuan, atau perempuan seperti itu. Perempuan auratnya di depan mahram apa? Antara pusar dan lutut. Nah ketika hujan pertama ya dibuka. Tapi bukan berarti keluar ke jalanan begitu ya. Cuman pakai pakaian penutup antara pusar dan lutut ya. Kena petir nanti ya. Jadi bukan berarti keluar ya, bukan berarti keluar. Ya di rumahnya misalnya ada ruangan terbuka di rumahnya itu di belakang misalnya, halaman belakang rumahnya tertutup dari segala arah. Lah, itu ya menampakkan diri ke hujan, artinya biar badannya kena hujan dengan membuka sebagian badannya. Yang bukan aurat, yang dimaksud aurat al-maharim ya, aurat di depan mahram. Itu dibuka. Laki-laki juga begitu. Ketika di halaman belakang rumah ya seperti itu. Memakai penutup antara pusar dan lutut. Selain itu dikenakan. Kalau keluar ya jangan.
Karena sebagaimana laki-laki melihat perempuan itu syahwat, begitu juga perempuan melihat laki-laki juga syahwat. Tak boleh kalau di luar ada wanita ajnabi antum hanya pakai pakaian seperti itu. Apalagi di atasnya lutut ya. Antara pusar dan lutut kalau ada wanita ajnabiyah yang melihat ya tidak boleh. Nah, ini ketika di ruangan tertutup cuman atasnya terbuka begitu, tidak ada orang lihat, silahkan. Kayak di halaman belakang rumah yang tertutup di pagar ya, tidak ada masalah. Sunnah. Alhamdulillah. Jadi hujan-hujanan itu sunnah. Di sini di maten li awwali matarisana. Untuk hujan pertama setelah lama nggak turun hujan. Sebenarnya kalau sunnahnya setiap hujan. Hujan baik sudah sering tiap hari. Setiap hujan kita disunnahkan untuk hujan-hujanan sebagai ekspresi mensyukuri nikmat juga tabarruk. Kenapa air hujan itu barokah? Kenapa barokah? Baru diciptakan oleh Allah, belum tersentuh oleh tangan-tangan najis. Ya, jadi apalagi langsung netes dari langit, tidak melewati genteng. Kalau melewati genteng bisa jadi gentengnya dari harta haram. Atau dari uang haram. Atau dibuat dari tanah orang, tidak izin. Ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Yang langsung dari langit. Turun ke kita. Ini hadis ahdin birabbihi. Hadis ahdin birabbihi maksudnya apa? Baru diciptakan oleh Allah. Baru diciptakan oleh Allah. Berkah. Itu berkah. Makanya kita menampakkan diri ke hujan itu biar berkah. Dan air hujan itu dikenal berkah. Air hujan itu berkah. Jadi ada beberapa hal yang disifati berkah di dalam Al-Quran. Di antaranya madu. Madu itu sebagai apa? Makanan yang berkah. Itu. Fihi syifa linnas ya. Di dalam Al-Quran dikatakan fihi syifa linnas. Jadi itu makanan berkah. Air hujan juga dikatakan ma'an mubaraka, air yang berkah. Nah, itu. Ada juga sesuatu yang disifati berkah oleh Allah adalah mahar. Mahar istri itu berkah. Nah, kalau itu digabung sebagian ulama dari itu akhirnya termasuk sesuatu yang mujarab untuk melancarkan hajat, menyembuhkan penyakit adalah ketika uang mahar itu masih ada, minta izin ke istrinya untuk uang itu dibuat beli madu, nanti dicampur air hujan diminum. Insya Allah akan menyebabkan kesembuhan, berkah. Waduh maharnya sudah habis, ya bikin mahar baru. Ya, bikin mahar baru. Ya apa caranya? Ya nyari yang baru ya. Begitu. Ya. Jadi bikin mahar baru. Itu jadi mahar itu sawit ya Miftah. Jadi kan berkah itu kan, uang mahar berkah, dibuat beli madu berkah. Itu. Syifa linnas ya. Kemudian air hujan berkah. Jadi air hujan dicampur dengan madu, madunya beli pakai uang mahar ya. Pakai uang mahar di toko barokah. Ya, di toko namanya toko barokah ya ada. Toko barokah. Lah seperti itu. Nah, itu insya Allah akan disembuhkan. Ala kulli hal. Jadi hujan-hujanan itu sunat di setiap hujan. Walaupun sudah sering. Cuman lebih muakkad lagi, lebih dianjurkan lagi ketika pertama kali hujan. Awal matarisana. Maksudnya awal matarisana tadi apa? Awal hujan setelah lama enggak turun. Enggak harus, bukan berarti ini hujan di bulan Muharram atau hujan di bulan Januari. Enggak. Maksudnya awal matarisana, awal hujan yang turun setelah lama berhenti. Nah, tadi kan disunatkan membuka badan semua selain auratnya. Dimaksud aurat apa? Auratul maharim. Aurat di depan mahram. Gitu. Untuk pokok sunnah yang penting ada sebagian badan yang terbuka. Hatta muka kita misalnya ya. Itu, hatta muka kita. Makanya ketika hujan itu sunat hujan-hujanan. Lah hujan-hujanan ini tidak harus seluruh badan terbuka. Misalnya antum naik motor. Hujan-hujan naik motor. Pakai jas hujan kan? Tidak kehujanan kan ya? Tapi kan tangannya terbuka, wajahnya terbuka, niati aja hujan-hujanan, dapat sunnah. Ya, jadi pas turun hujan, antum naik motor, silakan pakai jas hujan, tidak ada masalah. Tutup seluruh dari kepala sampai kaki, sisakan muka atau tangan. Tangannya jangan pakai kaos tangan, penutup helmnya jangan ditutup, kecuali deres. Kalau deres ya cetas-cetas begitu ya. Nah, itu. Kaca helmnya dibuka, tangannya dibuka, diniati hujan-hujan atau kakinya terbuka, tidak pakai sepatu. Kena hujan, itu sudah cukup menghasilkan sunnah. Jadi wa aslu sunnah yahsul bikashfi juz'in min badanihi. Pokok ada badan yang terbuka
itu sudah dapat kesunatan hujan-hujanan. Tapi afdolnya dibuka lebih lebar lagi badannya, pokok menyisakan auratul maharim. Ma baina surra warukba itu ditutup, yang lainnya terbuka, tapi sekali lagi itu jika tidak ada orang yang haram untuk melihat. Laki-laki tidak ada wanita ajnabiyah, wanita tidak ada laki-laki ajnabi yang melihat. Nah, kalau ada yang melihat, enggak boleh kena haram yang lain. Untuk nyari sunnah melakukan keharamannya, rugi. Nah, kemudian itu wa yusanu ayyudhira ghaira aurati, jadi sunat untuk menampakkan selain auratnya, auratul maharim, li awwali matarisana wa yaqtasil wa yatawadda fisal. Sunnah bagi setiap orang ketika hujan itu kemudian ada banjir yang dari hujan itu untuk mandi dan wudhu di situ. Yang sempurna ini. Kalau milih salah satu, afdal mandi saja. Kalau malas mandi, minimal wudhu saja dari air hujan. Jadi bukan wudhu di jeding, wudhu dari air hujan yang kemudian menjadi banjir itu. Banjir itu harus gede, ya pokok ada air mengalir menggenang. Itu sunat, antum mandi ada di situ, wudhu dari situ. Itu sunnah. Tapi tetap jangan membahayakan diri. Jangan ketika sungai, aliran sungai itu besar sekali, tidak bisa berenang atau renangnya lemah, masuk ke situ, bunuh diri namanya, melakukan keharaman. Wala tulqu biaidikum ilat tahluka, jangan. Nah, tapi ya banjir yang sekiranya antum bisa menyelamatkan diri, tidak membahayakan. Pokoknya ada air hujan itu, sunnah antum wudhu dari situ, sunnah mandi dari situ. Yang sempurna dua-duanya, mandi dan wudhu. Kalau milih salah satu, mandi saja. Kalau malas mandi, wudhu saja. Mandinya, mandi apa? Terserah. Tidak harus mandi fisel. Jadi nawa itu al-ghusl al-masnun fisel. Misalnya, saya niat mandi yang disunatkan di air banjir. Itu niat begitu tidak apa-apa. Atau niat antum, misalnya niat mandi karena mau ijtima' binasil khairat. Atau niat mandi yang lain. Ya. Kalau wudhu, niatnya apa? Kata Imam Ibnu Hajar di Tuhfah, niatnya harus niat-niat wudhu yang diterangkan di bab wudhu itu. Enggak boleh niat melakukan wudhu sunat di banjir. Enggak boleh niat itu, kata Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Bujairimi boleh. Jadi niatus sabab itu boleh. Jadi wudhu, niat melakukan sunnah, wudhu sunnah menggunakan air banjir. Air banjir yang dari hujan itu. Itu niat seperti itu boleh menurut Imam Bujairimi. Tapi Imam Ibnu Hajar enggak. Kalau wudhu harus niat-niat seperti yang diterangkan di awal bab, nawaitul wudu, nawaitu fardhul wudu, atau nawaitu rafal hadas kalau punya hadas. Ya. Terserah. Jadi pokoknya niat-niat yang dulu diterangkan di bab wudu harus niat itu menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi enggak boleh niatus sabab. Niatus sabab itu niat wudu karena banjir itu. Enggak. Niat wudu menggunakan air banjir, enggak boleh niat itu, kata Imam Ibnu Hajar. Jadi untuk wudu khilaf ya. Boleh apa enggak niatus sabab? Kata Imam Ibnu Hajar enggak boleh. Tapi kata Imam Bujairimi boleh. Nah, kalau mandi boleh niatus sabab. Jadi niatul ghusli fisel itu. Niatul ghusli jadi nawaitul ghusla fisel itu cukup sudah. Lillahi ta'ala ya. Nawaitul ghusla fisel sunnatan lillahi ta'ala. Itu boleh. Jadi sunnah seperti beberapa waktu ini kan di Tarim ada banjir kan ya. Ada video yang viral ya. Orang-orang mandi di hujan. Nah, itu sunnah itu. Mandi bukan mandi di hujan, mandi di air banjir. Itu sunnah. Nah ini orang-orang mandi di air banjir ya. Ya. Orang-orang mandi di air banjir ya. Orang Gemengaron ini ya. Orang di Yaman ya. Banjir orang-orang mandi. Di sana seneng karena apa? Hujan setahun cuma berapa kali, jarang sekali. Ada momen seperti itu, makanya mereka bahagia, syukurnya lebih. Kalau kita kan hujan, itu kadang-kadang nggak bersyukur, malah jengkel ya. Nikmatnya Allah diturunkan kok jengkel, tidak ada syukurnya. Itu kotor. Makanya nikmat itu kalau terusan itu malah justru kadang-kadang membuat kita tidak mensyukurinya dan bahkan tidak menyadari kalau itu nikmat. Kayak nikmat sehat itu loh.
Orang kalau sehat terus tidak pernah sakit itu, nas'alullah falafiyah ya, tapi sehat terus jarang sakit, itu biasanya nggak mensyukuri nikmat sehat. Bahkan tidak menyadari kalau itu nikmat. Orang sakit baru, makanya turunnya bala itu rahmah sebenarnya. Lutuf minallah. Biar kita ingat bahwa yang selama ini kita dapatkan itu nikmat yang sangat besar yang tidak kita syukuri. Dengan sakit akhirnya bersyukur. Atau orang kaya terus urusannya lancar terus, tidak sadar kalau yang dia rasakan itu adalah nikmat minallah. Dia merasa bahwa itu atas usahanya dia. Nanti kalau diputus dia sudah usaha maksimal tapi digagalkan oleh Allah, sadar dia kalau itu nikmat. Nah, kadang-kadang Allah itu menurunkan bala, yaitu linabqa abdal mun'in walaysa abdan ni'mah, biar kita tetap menjadi abdul mun'im. Al mun'im siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan abdan ni'mah. Bukan hambanya nikmat. Kalau terus nikmat, terus jadi hambanya nikmat, lupa kepada al-mun'im. Wa yagtasil wa yatawadda fi sail. Jadi sunat mandi wudu di banjir itu sunnah. Niatnya tadi itu kalau untuk mandi tidak apa-apa, niat nawaitul ghusla fi sail. Sepakat ini ya. Kalau wudunya khilaf, apakah boleh nawaitul nawaitu wudu fi sail gitu, atau niat melakukan sunnahnya sail misalnya ketika wudu, apa boleh seperti itu? Khilaf antara Imam Bujairimi memperbolehkan, Ibnu Hajar tidak memperbolehkan. Imam Ibnu Hajar tidak memperbolehkan. Wudunya harus tertib. Wudunya harus tertib. Wa yagtasil wa yatawadda fi sail. Fa illam yajma'huma falyatawadda. Kalau tidak melakukan dua-duanya ya wudu, itu minimal itu. Jadi yang paling afdal pertama wudu dan mandi. Urutan kedua mandi saja. Urutan ketiga wudu saja. Fa illam yajma'huma, jadi dia tidak menggabungkan mandi dan wudu, maka falyatawadda. Hendaknya wudu saja. Wa yusabbiha lirra'di wal barqi. Sunat. Ini termasuk sunat ketika hujan adalah bertasbih ketika ada ra'd. Ra'd itu apa? Yang menyambar itu. Petir ya. Petir. Begitu juga wal barq, bukan, barq itu petir. Kalau ra'd itu yang suaranya geledek itu ya, geledek apa? Halilintar ya. Itu. Suara gladak-gladak gitu. Ya. Itu sunat. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Jadi ra'd yang ada suaranya itu. Kalau barq itu apa? Kilat. Yang menyambar itu ya, yang menyambar itu. Yang berkilau, yang bersinar itu. Itu sunat bertasbih. Itu. Wala yudbi'ahu basarahu. Jangan dilihat dengan mata ketika ada suara beldek, kata orang Jawa itu beldek, halilintar. Suara jangan dilihat. Atau ada petir, jangan dilihat. Itu jangan dilihat. Sunnah untuk bertasbih. Jangan ngomong. Sebagian sahabat begitu, ketika mereka itu mendengar petir itu, maka dia tidak berani bicara. Kenapa? Takut kepada Allah, ingat kepada penciptanya. Ini mengerikan kan suaranya kan ya. Nah, tapi sebagaimana darsikam barusan, itu sebenarnya ibarat cermin dari sifatnya Allah. Jadi Allah itu punya sifat jalal dan juga punya sifat jamal, sifat keindahan. Ketika kita melihat angin warnanya biru, kemudian angin sepoi-sepoi, hujan rintik-rintik, tanah subur. Itu cermin dari sifat-sifat keindahan Allah. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, As-Sabur. Lah, sifat-sifat keindahan, sifat jamal. Tapi ketika melihat gelombang tsunami, gempa bumi, tanah longsor, petir menyambar, kemudian itu gunung meletus, itu adalah cermin yang menunjukkan kepada kita terhadap sifat-sifat jalalnya Allah. Sifat Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Lah, sifat-sifat seperti itu ya, menunjukkan sifat. Itu cermin seperti harus. Lah, para sahabat itu ketika melihat kilat, itu petir atau halilintar, itu mereka ingatnya kepada penciptanya, bahwa penciptanya punya sifat jalal. Sebagaimana kalau kita kan takut pada petirnya ya, mereka enggak ingat pada yang sang pencipta petir. Kalau mereka enggak ada takut pada petir, kenapa? Petir makhluk, sama-sama makhluk, ada apa? Kalau kita melihat orang zalim
yang dia berkuasa, penguasa yang dolim, kita takut. Punya banyak pengikut, punya pasukan, kita takut. Kalau arifin billah itu tidak takut pada mereka, Allah semua. Anak dari turab, dia dari turab. Itu diciptakan dari turab, berjalan di atas turab, mati bakal balik ke turab, bakal jadi turab. Semua turab-turab. Kalau ada turab nempel ke tangan kita, apa kita takut? Udah tinggal diginikan aja, selesai. Itu mereka arifin billah. Kalau kita enggak, karena ya tadi ghaflah itu ada tawahumu wujudin ma'allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap itu wujud bidatihi, padahal itu semuanya hanyalah cerminan dari sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka takut kepada Allah, makanya bertasbih. Bertasbih mengingat Allah, bertasbih kepada Allah, biar dijaga oleh Allah. Jadi makanya sunat untuk bertasbih ketika ada ra'd wal barq. Kalau secara ilmu IPA diterangkan bagaimana proses terjadinya petir, bagaimana proses terjadinya halilintar dari gesekan itu kan ya. Dari gesekan awan kemudian menimbulkan gelombang listrik, akhirnya menyala. Itu petir, kemudian geledek ya suaranya itu ya. Nah, dari gesekan itu secara ilmu IPA. Tapi kalau di tafsir Jalalain misalnya diterangkan bahwa itu dua-duanya itu malaikat itu. Nah, jadi yang berkilauan itu kilauan sayapnya malaikat ketika menggiring awan. Awan itu yang menggiring malaikat. Maka awan kan berjalan kan ya. Jalan ke utara, kemana. Itu karena digiring oleh malaikat pakai sayapnya. Jadi malaikat yang menggiring. Mau digiring kemana ini? Ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat. Digiring oleh malaikat lah. Ketika sayapnya malaikat itu bergerak, menimbulkan kilauan yang kemudian jadi kilat itu ya. Nah, kilat itu. Nah, kemudian suaranya itu, ya suaranya malaikatnya. Jadi malaikatnya suaranya seperti itu ya. Mengerikan ya. Suaranya, itu suaranya malaikat itu. Suaranya malaikat. Nah, itu. Nah, apa bertentangan antara keterangan yang ditafsir Jalalain dengan IPA? Sama sekali nggak bertentangan. Karena ilmu pengetahuan alam yang ada ini kan rata-rata yang menyusun orang-orang kafir. Jadi mereka melihat apa yang mahsus, apa yang dilihat oleh mata mereka, yang didengar oleh telinga mereka. Mereka kan tidak melihat malaikat dan tidak mengimani malaikat, makanya menisbatkan kepada awan ya, gesekan awan menimbulkan itu. Kita enggak. Diajarkan oleh para ulama kita, mereka juga bukan ngarang, mereka itu berdasar dalil-dalil yang ada, mengatakan seperti itu malaikat yang menggiring awan. Lah munculnya petir, kilat, itu ketika ada awan. Tapi bukan dari awannya, tapi dari malaikat tadi. Suaranya malaikat, kemudian kilatannya itu apa? Dari kilauan sayapnya malaikat. Wadah ya? Nah, begitu. Ala kulli hal. Jadi wa yusabbihu lirra'di. Jadi sunat bertasbih ketika mendengar suara halilintar. Gitu. Dan wal barq, kilat. Itu disunahkan. Subhanallah yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatih. Kalau itu kalau beldek bagaimana tasbihnya? Subhanallah yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Itu kalau melihat kilat. Ketika ra'ad subhanallah yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Wal yusabbihu lir-ra'di wal barqi wala yudbi'ahu basarahu. Jangan dilihati dengan mata ketika ada kilat itu, jangan. Itu semuanya dari Allah, karena itu kita tidak usah takut ke kilat, menyambar atau apa, tidak usah. Tapi ya tetap seperti darus barusan dalam hikam, kita tetap at-tasabbub, melakukan upaya melindungi diri dari petir. Tidak ada masalah di atas rumah dikasih penangkal petir itu ya, yang seperti tombak di atas biasanya penangkal petir. Tidak apa-apa, ikhtiar. Tapi jangan meyakini itu yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan Allah. Ya, itu. Kemudian juga hindari berada di bawah pohon. Hindari menggunakan alat-alat yang ada sinyalnya seperti HP. Ketika banyak petir itu taruh HP-nya, bahaya. Atau menggunakan mic. Al-Fakir pernah soalnya pas daras, enak-enak daras megang mic, nyetrum. Pas ada suara petir itu nyetrum, langsung tak lempar ya. Pernah ngerasakan sendiri. Setruman alam ini ya, setrum alami, tidak dari PLN ya. Langsung nyetrum. Habis itu nggak ada kilat, aman lagi. Bahaya, dihindari. Yang dari besi-besi, logam-logam itu dihindari. Jangan ngarit pakai sabit itu, jangan caruk pas ada kilat itu ya. Itu memicu petir nyambar. Di bawah pohon juga dihindari, bahaya. Kalau pas banyak petir itu hindari, karena biasanya
menyambar itu ke pohon atau bangunan yang tinggi biasanya. Jadi sebaiknya di lantai bawah kalau pas banyak petir, jangan di atas. Nah, seperti itu. Kemudian antena TV itu dilepas. Biasanya banyak TV itu rusak gara-gara antenanya tidak dilepas. Jadi antenanya kena petir, akhirnya nyambung ke TV kan ada kabelnya dengan setrum kan itu ya. Setrum yang tegangan sangat tinggi. Nah, dilepas. Lah, tidak apa-apa kita ikhtiar tasabbuh walaupun kita meyakini semuanya dari Allah. Kalau Allah mentakdirkan ya terjadi, kalau enggak ya enggak terjadi. Sahih, tapi tetap kita melakukan ikhtiar tasabbuh, tapi jangan ittikal alal asbab, jangan mengandalkan sebab, kita mempercayai semuanya dari Allah. Wa yusabbihu lirra'di wal barqi wala yudbi'ahu basarahu. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Mawardi, ulama salaf itu enggak senang orang itu memberikan isyarah kepada ra'd atau isyarah kepada ra'd atau barq. Misalnya ada petir atau halilintar. Oh itu kilatnya sangat enggak usah pakai isyarah ditunjuk begitu ya. Jangan. Salaf enggak senang kayak gitu, enggak senang. Kemudian wayakulu inda nuzulil matar. Sunat ketika turun hujan, sunat membaca doa ini. Allahumma sayyiban hani'an wa sayyiban nafi'a. Sayyiban itu al-matarul kasir. Itu. Ya Allah, turunkanlah al-matarul kasir, hujan yang lebat. Tapi yang hani'an, yang enggak membahayakan ya, yang menyenangkan. Wasayyiban, sayyiban itu atok, pemberian. Maknanya sayyib itu atok, pemberian. Nafi'an, yang bermanfaat. 2 kali atau 3 kali. Ini untuk ittiba, itu untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika turun hujan baca doa Allahumma sayyiban hani'an wasayyiban nafi'a. Itu. Ada yang langsung riwayatnya Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi ada beberapa riwayat. Kalau yang di sini Allahumma sayyiban hani'an, ya Allah jadikanlah ini hujan yang lebat, yang menyenangkan, tidak membahayakan. Wasayyiban nafi'ah, dan pemberian yang manfaat, tidak membahayakan. Wa ba'dahu, kalau sudah selesai hujannya reda, disunatkan membaca mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami diberi hujan dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah. Makruh hukumnya mengatakan mutirna binau'i kada. Nau itu bintang. Kita dikasih hujan oleh Allah ketika terbit bintang ini, bintang itu ada. Jadi termasuk ilmu, itu ada ilmu perbintangan yang di situ kita akan tahu ketika terbit bintang ini. Berarti biasanya itu cuaca akan dingin. Ketika terbit bintang ini, cuaca akan panas. Ketika terbit bintang ini, biasanya setelah itu nggak lama akan turun hujan. Itu ada ilmunya. Ilmunya. Nah, itu. Memang kebiasaan Allah menurunkan hujan itu ketika terbit bintang ini, bintang itu. Cuaca dingin ketika muncul bintang ini, bintang itu. Cuaca panas ketika muncul bintang ini, bintang itu. Angin kencang. Ketika bintang ini keluar, biasanya nggak lama akan muncul angin yang sangat kencang. Ada ilmunya seperti itu. Dulu itu ada di Hadramut, Ba'dul Habaib. Jadi ada orang mau pamit. Habib, saya permisi mau pulang ke daerah saya di Doan. Kata beliau, jangan sekarang. Kenapa? Akan terjadi banjir besar. Akan terjadi banjir besar di Doan. Tidak ada hujan, tidak ada apa. Akan terjadi banjir besar di sana. Jangan pulang sekarang, ditunda aja dulu. Akhirnya orang tadinya, Habib, antum mengatakan ini kasyaf apa ilim? Pakai ilmu artinya yang bisa dipelajari. Pakai ilmu ataukah kasyaf? Bukan hasil belajar, tapi wahab minallah ya. Wahba minallah, pemberian. Antum berbicara seperti itu berdasar kasyaf atau ilim Habib? Habibnya mengatakan, enggak ini ilim, bukan kasyaf. Bukan kasyaf, ini ilim. Dengan kasyaf bisa mengetahui lebih lanjut, ini ilim. Loh, ilim bagaimana Habib? Iya. Kemarin belum lama saya melihat bintang ini ada namanya tertentu, ada bintang kan banyak namanya kan, ada nama-namanya sendiri. Saya melihat bintang ini terbit di atas Doan. Biasanya kalau terbit bintang itu akan turun hujan sangat deras. Akhirnya beneran orang ini nurut, ternyata banjir besar. Beneran. Bukan kasyaf, tapi dari ilim. Dari ilim. Ada ilimnya. Orang as-sabiqin itu salaf itu memiliki semua ilmu, hatta ilmu-ilmu model kayak gitu itu tahu. Cuman mereka tidak ngarang kitab, tidak menerangkan ya karena tidak mengajarkan, karena mendahulukan yang lebih penting. Itu. Jadi mereka ilmunya itu luar biasa, ilmu semuanya. Habib Abdurrahman Alamatud Dunya ya.
Abi Abdurrahman Alamatuddinnya itu apa? Mengatakan saya ini sudah tua, sudah hampir meninggal, kondisi seperti ini hampir meninggal. Di dalam dada saya ini ada 14 ilmu atau 16 ilmu, saya belum pernah ditanyai sama sekali. Padahal ilmu yang beliau sampaikan sangat luas segala ilmu ya, tapi masih ada 14 atau 16 ilmu di dada beliau belum pernah diomongkan sama sekali. Kenapa? Tidak ada yang nanya. Tidak ada yang nanya. Mereka kan menyampaikan yang bermanfaat atau ketika ditanya. Selain itu nggak disampaikan. Tidak seperti kita kan kalau tahu apa disampaikan langsung ya biar kelihatan ilmunya banyak. Jadi akhirnya bukan akhlaknya ustadz, akhlaknya binaragawan. Binaragawan seneng pamerkan ototnya kan begini. Gitu. Sebagian orang gitu kalau habis mengetahui ilmu tertentu gitu ditampak-tampakkan. Ngomongnya begini-begini. Padahal belum tentu itu manfaat untuk orang. Tujuannya sepokok pamer ilmu ya. Pameran otot kayak binaraga ya. Nah, sebenarnya dulu bakatnya di binaraga, cuman keliru masuknya madrasah diniyah ya. Dak kursus binaraga dulu. Bakatnya di binaraga dia ya, cuman keliru jurusan. Wa yusabbih halir ra'ti wal barki wala yudbi'u basarhu. Wa yaqulu inda nuzul matar Allahumma sajiban hani'an wa sajiban nafi'a. Wa ba'dahu mutirna bi fadli wa rahmati. Makruh untuk mengatakan mutirna binau'i kada, ai kami dikasih hujan oleh Allah ketika terbit bintang ini. Makruh ngomong kayak gitu itu. Kalau meyakini bintang itu yang menurunkan hujan, tidak ada hubungannya dengan Allah, fenomena alam, atau kayak iklan sebagian air mineral, kebaikan alam ya, itu kebaikan alam. Lah, kalau meyakini itu dari alam, tidak ada sangkut pautnya dari Allah, maka itu syirik kufur waliyadzubillah ya, riddah itu. Mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Wa in tatadarrur bi kasratil matar, itu. Ketika orang itu merasakan doror gara-gara banyaknya hujan, atau terlalu lebat, atau terlalu lama, atau terlalu sering, sehingga tadorur. Ini sawah waktunya panen, tidak bisa nyemur, busuk semua nanti. Jadi atau ada doror, misalnya apa? Atau mendung terus, padahal dia pekerjaannya laundry, ya laundry yang perlu terik matahari juga. Setiap hari mendung gitu, tidak ada matahari ya. Itu. Waduh ya apa ini? Apa semua bagian ini diprotes pelanggan nanti. Lah, ya apa ini? Maka ketika merasakan doror dari hujan yang terus-menerus atau apa? Atau dawamul ghaim, terus-menerus mendung awan, enggak cerah-cerah. Maka baca doa ini, Allahumma hawalaina wala alaina. Apa maksudnya Allahumma hawalaina wala alaina? Dijelaskan maksudnya ai isrifhu amma yaduruhu min nahwil abniyah ila ma la yaduruhu minal jibal was sahari. Allahumma hawalaina, ya Allah palingkan dari sekitar kami biar tidak mendatangkan doror kepada kami, kepada bangunan kami, kepada hasil panen kami, kepada apapun yang bermanfaat untuk kami. Wala alaina, jangan jadikan doror hujan ini doror untuk kami. Palingkan dari kami, pindahkan ke daerah padang pasir yang gersang, daerah pegunungan, biar gunungnya semakin subur dan seterusnya. Lah seperti itu. Itu maksudnya Allahumma hawalaina. Jadi kalau ketika merasakan doror dari hujan, tidak bisa pulang, misalnya naik motor, tidak bawa jas hujan. Hujan tidak berhenti. Baca ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu. Allahumma hawalaina. Sebagian kiai amalnya ketika hujan tidak berhenti itu, baca salawat nariyah tapi ada kalimat yang diganti. Kan di salawat nariyah atau at-taziyah. Jadi kalau di sini terkenalnya dengan istilah salawat nariyah. Sebagian nyebutnya at-taziyah karena pengarangnya Imam At-Tazi. Itu at-taziyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil luqat itu. Lah itu ketika kalimat wa yustasqal ghamamu diganti wa yustakshaful ghamamu. Itu amalnya sebagian kiai di sini. Ketika kepingin hujan segera reda, jadi jangan wa yustasqal ghamamu tambah deres nanti ya. Itu aslinya kan wa yustasqal ghamamu itu ketika kepingin turun hujan. Tapi ketika kepingin berhenti diganti wa yustakshaful ghamamu. Wa yustakshaf dibuka, dicerahkan. Wa yustakshaful ghamamu. Ila akhiri sudah. Itu dah yang diganti kalimat itu. Diulang-ulang. Wa yustakshaful ghamamu. Nah, ini ketika merasakan doror itu. Wa yukrahu saburih.
makruh hukumnya memaki angin. Ada angin kenceng dimaki-maki. Gara-gara semua barang berterbangan. Jangan dimaki. Itu makhluknya Allah. Dan itu bergerak atas perintah Allah. Antum memaki angin apa memaki penciptanya? Ya, karena itu makruh. Kalau niat memaki penciptanya, murtad waliyadzubillah. Nah, itu kan semuanya fi'lullah ya. Angin, hujan, dan yang lain-lain itu semua fi'lullah. Karena itu makruh untuk memakinya. Cukup minta doa kepada Allah, minta kebaikan angin, dan minta agar dijauhkan dari dorornya angin. Selesai itu, makruh. Nah, jadi kalau tadoror dengan hujan tadi, itu sunatnya baca apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Sunat sholat apa enggak? Kebanyakan ulama mengatakan enggak sunat sholat. Sebagaimana di Minhaj, dikatakan tidak sunat sholat ketika tadorur bil mator. Tapi Imam Romli mengatakan, berdasar kemarin di bab apa? Istisqa. Bukan di bab istisqa. Di bab apa? Iya, di istisqa ya. Sekarang istisqa. Bab apa? Khusuf ya, salat gerhana. Mana gerhana? Nah, di salat gerhana sebelum istisqa kemarin, itu kan ada wa yusallun linahwi zalazil wasawaik munfaridin. Disunahkan untuk sholat 2 rakaat ketika ada gempa atau as-sawaik. Sawaik itu apa? Nar taskut minas sama firadin syadid, ketika petir menyambar. Ya. Nah, itu disunahkan sholat 2 rakaat tapi sendiri, tidak dengan jamaah. Ya. Kalau hujan, Imam Romli dari nas itu memahami, kata Imam Romli, ini kan tadorur bisawaik dengan petir yang menyambar, tadorur dengan gempa bumi, itu sunat sholat. Ya sama, ketika tadorur bil mator, hujan deras, tidak berhenti-berhenti, akhirnya banjir besar, menggenangi seluruh kota, sehingga kekurangan persediaan air bersih dan seterusnya, sunat sholat, tapi nggak jamaah. Sholat sendiri-sendiri di rumah 2 rakaat. Padahal ya, itu kata Imam Romli. Kata Imam Nawawi, tidak sunat sholat ketika tadorur bil mator. Cukup Allahumma hawalaina wala alaina. Tapi kata Imam Romli, sunat berdasar kemarin itu. Visual. Ada soal? Fadhol. Wallahu a'lam al-Fatihah.